Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di musola yang insyaallah penuh barokah ini untuk sama-sama tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri, mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan ketaatan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Semoga amal ibadah kita, bukti rasa syukur kita yang tadi kita laksanakan salat maghrib berjamaah, menjadi pembela bagi kita yang bisa menyelamatkan kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas bimbingannya, atas perjuangannya mendakwahkan agama ini sehingga sampai kepada kita, maka kita menjadi hamba-hamba yang beriman, yang mempunyai kesempatan untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan surganya, mendapatkan karunia sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi umat yang diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita akan melanjutkan dan mengulang beberapa pembahasan kita yang kemarin, yaitu masih dalam pembahasan surat At-Takwir. Kita akan membahasnya dari ayat yang ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim di quwwatin inda dil arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin wa ma huwa biqauli syaitanir rajim fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Fala uqsimu bil khunnas, maka aku benar-benar bersumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah bil khunnas. Dalam terjemahan al khunnas adalah dengan bintang-bintang. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang. Kenapa disebut bintang-bintang itu al khunnas? Ini hampir sama dengan di surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kalau di dalam surat An-Nas, khannas itu adalah setan atau jin. Khannas. Kenapa? Karena khannas, jin itu atau setan itu menampakkan diri ketika menggoda manusia atau membisikkan sesuatu, tapi ketika manusia itu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjauh, dia akan menghilang. Maka bintang-bintang disebut bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. Maka aku benar-benar bersumpah dengan bintang-bintang. Karena bintang di malam hari dia nampak, dia bersinar, dan di siang hari dia tidak kelihatan. Jadi kadang nampak, kadang hilang. Maka disebut al khunnas. Sesuatu yang kadang nampak, kadang menghilang. Nah, al-jawaril kunnas, yaitu yang beredar pada garis edarnya, pada garis orbitnya, al-jawari al-kunnas, dan juga tenggelam, tidak nampak lagi.
yang beredar dan tenggelam, nampak tenggelam, muncul terbenam. Dan aku benar-benar bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam. Wallaili idza as'as, dan demi malam ketika sudah larut, sudah gelap gulita, sudah sunyi senyap, ketika semua makhluk terbenam, tenggelam dalam tidurnya. Maka ibadah sholat sunnah yang paling utama setelah sholat wajib adalah qiyamul lail, mendirikan malam, menghidupkan malam ketika manusia sudah terbenam dalam tidurnya, sudah terlelap dalam tidurnya, sudah terbuai oleh mimpi-mimpinya. Maka itulah waktu yang paling istimewa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah waktu yang paling mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya salat sunnah yang jelas dalilnya di dalam Al-Qur'an, ya salat tahajud ini, qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Surat Al-Isra ayat 79. Dan di sebagian malam, dikhususkan lagi sepertiga malam yang terakhir, dan di sebagian malam fatahajjad bihi, maka lakukanlah tahajud, salat malam, qiyamul lail. Nafilatan lak, sebagai tambahan bagimu, berarti sunnah hukumnya. Karena aslinya dulunya sebelum sholat 5 waktu diwajibkan, sholat malam ini, qiyamul lail, sholat tahajud ini menjadi wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah sholat 5 waktu disyariatkan, setelah peristiwa Isra Mi'raj, maka sholat tahajud ini menjadi sunnah yang paling utama setelah sholat wajib. Apa keistimewaannya? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Tuhanmu membangkitkanmu kelak mendapat kedudukan yang mulia. Ingin mulia di hadapan Allah, lakukanlah salat malam, qiyamul lail, tahajud. Ketika semuanya sudah terlelap dalam tidurnya, terbuai dalam mimpinya, hadirlah, hadapkanlah wajahmu kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi, Sang Maha Pengampun. Dosa-dosamu yang kamu lakukan sepanjang siang, mintalah ampunan kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir. Tundukkanlah wajahmu dan mintalah, sebutkanlah semua hajatmu, keperluanmu, permohonanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallaili idza as'as, ketika malam sudah larut, sudah sunyi senyap, sudah gelap gulita. Was-subhi idza tanaffas, dan ketika waktu subuh sudah menyingsing, ketika sudah terbit waktu subuh, sudah hilang waktu malam berganti dengan waktu subuh. Nah, sedangkan sholat subuh ini sholat yang disaksikan oleh malaikat. Nah, menggambarkan, karena surat ini surat Makkiyah, periode Mekah, bahwasanya kegelapan zaman jahiliyah, bahwasanya kesyirikan, kerusakan akhlak, kerusakan masyarakat yang diibaratkan seperti gelap gulitanya malam akan berakhir dengan terbitnya waktu subuh, dengan didakwahkannya ajaran Islam yang mulia, yang terang benderang. Berarti ajaran Islam ini seakan-akan mengeluarkan manusia minad dhulumati ila nur, dari segala kegelapan menuju cahaya, petunjuk, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita akan membahas di sini innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah perkataan yang disampaikan oleh utusan yang mulia.
Nah, utusan yang mulia di sini yang dimaksud adalah malaikat Jibril alaihissalam. Sebenarnya ayat ini ada dua yang hampir yang sama persis. Yang pertama di surat Al-Haqqah sama innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah ucapan dari utusan yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di dalam surat Al-Haqqah karena setelahnya menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma huwa biqauli syair qalilam ma tu'minun, dan dia bukanlah Al-Qur'an ini bukanlah ucapan orang penyair, syair-syair. Karena Al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad di dalam periode kemajuan peradaban sastra dari bangsa Arab. Orang berbangga-bangga dengan syairnya, dengan bahasa-bahasa yang indah, dengan bahasa yang tinggi secara peradabannya. Ini kalau dalam surat Al-Haqqah yang dimaksud innahu laqaulu rasulin karim, utusan yang mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di surat At-Takwir ini innahu laqaulu rasulin karim, dia adalah Al-Qur'an ini adalah ucapan yang disampaikan, perkataan yang disampaikan oleh utusan yang mulia yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Di kuwatin indadil arsy makin, yang memiliki kekuatan yang dia berada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki arsy, mempunyai kedudukan yang tinggi. Berarti di sini ada 5 sifat keutamaan yang disebutkan di dalam surat At-Takwir, keutamaan malaikat Jibril alaihissalam. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah perkataan yang disampaikan oleh utusan yang mulia. Berarti yang pertama sifat kemuliaan yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dzi quwwatin indadil arsy makin, yang mempunyai kekuatan. Berarti dia tidak hanya mulia, perkasa, tapi juga kuat mengemban tugas menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Dzi quwwatin, mempunyai kekuatan indadil arsy, yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala yang pemilik arsy kedudukannya. Muta'in samma amin, dia ditaati oleh para malaikat selainnya karena dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Bahkan pemimpin malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Muta'in, yang ditaati oleh para malaikat di langit. Sama amin, kemudian dia yang terpercaya dalam mengemban amanah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Maka dia utusan yang mulia, mempunyai kekuatan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan pemilik arsy, kemudian dia ditaati dan terpercaya. Inilah malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memilih utusan atau memilih utusan tidak hanya dari golongan manusia tapi juga dari golongan malaikat. Dalam surat Al-Hajj ayat 75 disebutkan Allahu yastafi minal malaikati rusula wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala memilih di antara malaikat ada yang diangkat menjadi utusan-utusan. Nah, malaikat Jibril utusan menyampaikan kepada para nabi dan rasul, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa minan nas, dari manusia juga Allah Subhanahu wa taala memilih orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang istimewa dijadikan, diangkat, diutus menjadi nabi dan rasul. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Nah, sifatnya disebutkan banyak sekali malaikat Jibril ini sebagai yang tugasnya menyampaikan wahyu. Dalam surat An-Nahl ayat kedua disebutkan yunazzilul malaikata birruhi
min amrihi ala may yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan, mengirim para malaikat birruhi dengan membawa wahyu, min amrihi atas perintahnya, ala may yasha untuk dikirimkan, diturunkan kepada siapa saja yang dikehendaki, min ibadihi dari hamba-hambanya. Apa tugasnya para nabi dan rasul, hamba-hamba Allah yang terpilih ini? An andiru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Untuk memberi peringatan kepada manusia bahwasanya tiada Tuhan selain saya, selain Allah Subhanahu wa taala. Fattaqun, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat yang menunjukkan bagaimana malaikat Jibril ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Asy-Syu'ara dari ayat 192 sampai 195 sebutkan wa innahu latanzilu rabbil alamin. Al-Qur'an ini adalah kitab yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Tuhan seluruh alam. Siapa yang menyampaikannya? Nazala bihir ruhul amin, yang diturunkan oleh malaikat ar-ruh, yaitu malaikat Jibril yang terpercaya. Ala qalbika, ke dalam hatimu wahai Muhammad, litakuna minal mungdirin, supaya engkau menjadi orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata. Maka salah satu keistimewaan Al-Quran, kalau kitab-kitab yang lain itu diterjemahkan, orang beribadah di gereja itu membaca kitab Injil dengan bahasa Indonesia. Ada kalau yang di Inggris bahasa Inggris, di Malaysia bahasa Malaysia, di Afrika dengan bahasa Afrika, di Cina dengan bahasa Cina, dan itu disebut sebagai Injil. Tapi kalau Al-Quran tidak. Al-Quran disebut sebagai Al-Quran kalau dia dibaca dengan bahasa Arab. Kalau dia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terjemahan tidak mewakili 100% dari yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Hanya mendekatkan pemahaman. Maka apapun itu yang dibaca tidak tergantikan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata, yang jelas, yang gamblang, maka tidak tergantikan. Maka itulah pentingnya kita mempelajari bahasa Arab. Bilisanin arabiyyin mubin, tidak dikatakan sebagai Al-Quran kalau itu tulisannya dengan tulisan Latin atau tulisan bahasa Indonesia. Tidak bisa dianggap sebagai Al-Quran. Al-Quran itu yang dibaca dengan bahasa Arab. Maka tidak bisa kita juga membaca bacaan sholat dengan bahasa Indonesia. Dulu pernah ada orang yang mengajarkan seperti itu, kemudian ditangkap karena tidak boleh merusak ajaran Islam yang sudah pokok, yang sudah yang intinya, yang usulnya. Nah, ini malaikat Jibril alaihissalam disebut juga Ruhul Kudus. Sayangnya oleh agama Nasrani ini dijadikan sesembahan 3 dalam 1, 1 dalam 3. Padahal itu hanya malaikat. Nah, dalam surat An-Nahl dari ayat 102 dan 103, qad nazzalahu ruhul qudusi mir rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Al-Quran ini diturunkan oleh Ruh Kudus, malaikat Jibril alaihissalam yang suci. Mir rabbika bil haq, dari Tuhanmu dengan benar. Apa Al-Quran ini? Liyusabbital ladzina amanu, untuk menguatkan orang-orang yang beriman, mengokohkan. Wahuda, dan petunjuk bagi orang yang beriman. Wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang Islam, orang yang berserah diri. Nah, ini
Maka dari zaman dahulu ada yang mengatakan, bahkan sampai sekarang, bahkan Al-Quran ini, bahkan ada kadang yang mengatakan adalah orang Islam sendiri yang mengaku sebagai orang Islam, mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah produk budaya, karya sastra. Sama sekali bukan. Bahkan sejak dahulu, sejak zaman Nabi, sudah ada yang menuduh bahwa Nabi itu belajar kepada orang-orang lain, yaitu para ahli kitab, orang Nasrani dan Yahudi, untuk membuat Al-Quran ini. Maka di kelanjutan surat An-Nahl ini ayat 103, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Kami mengetahui mereka orang-orang orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman mengatakan innama yu'allimuhu bashar. Muhammad ini membacakan Al-Quran itu belajar, diajari oleh manusia. Kenapa? Karena sebagian besar isinya dalam Al-Quran itu adalah cerita-cerita zaman dahulu, umat-umat yang terdahulu. Maka dikatakan Nabi Muhammad belajar kepada orang-orang yang terdahulu, ahli kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal itulah mukjizat dari Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Beliau orang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Maka tuduhan itu tidak bisa dikuatkan, tidak terbukti. Karena Nabi tidak pernah bisa membaca dan menulis, bagaimana bisa belajar? Sedangkan kitab mereka zaman itu dengan bahasa yang bukan Arab. Maka kelanjutan ayatnya, lisanul ladzi yulkhiduna ilaihi a'jamiyu. Bahasa yang mereka tuduhkan bahwa Nabi belajar kepada mereka ahli kitab adalah a'jam. A'jam itu non Arab, bahasa Ibrani, bahasa Yahudi. Wa hadza lisanun arabiyyum mubin. Al-Qur'an ini dengan bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Berarti tuduhan mereka batil, tidak terbukti. Demikian juga malaikat Jibril juga menjadi perantara yang memberikan wahyu kepada para nabi dan rasul sebelumnya, sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau makanya di orang-orang Nasrani menyebutnya Ruhul Kudus, Ruh Kudus. Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 87 disebutkan, wa ataina Isa bin Maryamal bayyinati wa ayyadnahu biruhil kudus. Dan telah kami berikan kepada Isa bin Maryam al-bayyinat, kitab yang jelas, yang nyata. Wa ayyadnahu, dan kami kuatkan dia dengan biruhil kudus, dengan Ruh Kudus, yaitu malaikat Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu. Nah, dalam surat Shad sudah disebutkan qul huwa nabaun adzim. Katakanlah ini adalah berita yang sangat agung. Turunnya Al-Quran ini membawa berita yang sangat luar biasa. Antum anhu mu'ridun, yang kalian berpaling darinya, orang-orang kafir Quraisy. Maka naliya min ilmin bil mala'il a'la id yahtasimun. Aku tidak mempunyai ilmu tentang para mala'il a'la, para malaikat yang tinggi derajatnya, id yahtasimun, ketika mereka berselisih. Iyuha ilayya, yang aku dapatkan adalah iyuha ilayya illa annama ana nadhirum mubin. Yang diwahyukan kepadaku adalah, kecuali tidak lain adalah bahwa aku sebagai pemberi peringatan yang nyata. Nah, ini tentang malaikat Jibril alaihi salam. Di situ disebutkan berapa? Ada 5 sifat dari malaikat Jibril. Innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin inda dil arsy makin muta'in samma amin. Nah, kemudian menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membela Nabi Muhammad SAW. Wa ma sahibukum bimajnun.
temanmu itu bukanlah orang gila. Nabi Muhammad SAW dituduh oleh orang kafir Quraisy sebagai orang yang gila. Maka ayat ini membela Nabi Muhammad SAW dari tuduhan tersebut. Bahkan tidak hanya dituduh sebagai orang yang gila, tapi banyak tuduhannya, banyak macam tuduhan yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari asbabun nuzul surat Al-Muddatsir dari ayat 11 sampai 25 ini ketika orang-orang kafir Quraisy itu frustrasi mau menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dari berbagai cara, tapi tidak bisa. Pengikutnya malah bertambah banyak, padahal disiksa, dianiaya, bahkan ada yang dibunuh, padahal dipersulit, padahal dihalang-halangi, tapi malah bertambah. Maka ketika menjelang musim haji, maka kesempatan bagi Nabi Muhammad SAW di haji jahiliyah, di bulan-bulan haji, kesempatan bagi Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan kepada orang-orang di luar Mekah yang datang untuk ibadah haji di Mekah ke Ka'bah, karena dari luar akan berdatangan. Maka mereka berkumpul di rumahnya sang pembesar mereka, ayahnya Khalid bin Walid, yaitu Al-Walid ibnul Mughirah, orang kaya, kalau zaman itu super kaya, orang yang sangat berkuasa, orang yang cerdas. Maka mereka berkumpul di rumahnya Al-Walid ibnul Mughirah. Kemudian mereka mau membuat kesepakatan, vonis apa yang harus kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW supaya orang yang dari luar Mekah tidak mau dengar, tidak mau mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berkumpul di rumahnya Al-Walid ibn Mughirah. Mereka diperintahkan oleh Al-Walid ibn Mughirah, ajmi'u fihi ra'yan wahidan. Nah, jadikanlah pendapat kalian menjadi satu keputusan saja. Jangan bercerai-berai, jangan berselisih. Si fulan mengatakan ini, yang ini mengatakan ini, enggak bisa. Kita jadikan satu, keputusannya. Ra'yan wahidan. Wala tahtalifu, jangan kalian berselisih pendapat. Fayakdzibu ba'dukum ba'dha, maka kalian akan saling mendustakan satu dengan yang lain. Maka mereka mengajukan kepada Al-Walid bin Mughirah, fa anta faqul, ya sudah kami ikut kamu saja. Silakan kamu yang mengambil keputusan apa harus yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, akim lana ra'yan naqulu bihi, kamu putuskan satu putusan saja, Muhammad itu seperti apa, kita ikut saja. Tapi Al-Walid bin Mughirah tidak mau. Bal antum faqulu asma, silakan kalian mengutarakan pendapat kalian, saya dengarkan saja, nanti kita bahas bersama. Maka mereka mengatakan pertama, naqulu kahin, kami katakan dia dukun. Tuduhan pertama dikatakan bahwa Nabi Muhammad adalah dukun. Nah, kahin. Lalu Al-Walid bin Mughirah dengan kecerdasannya dia mengatakan, la wallahi ma huwa bikahin. Tidak, sama sekali dia bukan dukun. Kalau dukun itu ada temannya, ada jinnya, ada ramalannya, ada jambi-jambinya, ada mantranya. Nah, Muhammad itu tidak seperti ini. Tidak memiliki ciri-ciri seorang dukun. Ada mantra-mantranya, ada ritualnya, bukan. Lalu kedua, mereka mengatakan majnun, kita katakan orang gila. Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, ma huwa bi majnun, dia bukan orang gila. Orang gila tertawa sendiri, ngobrol sendiri, teriak-teriak sendiri, nangis sendiri. Wa laqad ra'ainal junun wa arafnahu, kita tahu orang gila itu kayak apa dan kita mengenal orang gila. Ma huwa bi khanqihi wala khalijuhu wala waswasati,
Dia enggak seperti orang gila yang kadang mendengar bisikan-bisikan, yang ketawa-ketawa sendiri, yang teriak-teriak sendiri. Nabi Muhammad bukan orang gila. Maka mereka usul lagi, fanaqulu syair. Maka kita katakan dia penyair. Al-Quran ini kan sastranya sangat tinggi, mengalahkan semua karya sastra di zaman itu. Maka Al-Walid bin Mughirah mengatakan, ma huwa bisyair. Itu bukan syair. Syair dalam sastra Arab itu ada yang memuji alam sekitarnya. Tentang menggambarkan keindahan alamnya, gurun pasir, tentang untanya, tentang ternaknya, tentang kebunnya. Atau memuji seseorang, namanya madah, memuji supaya diberi upah oleh raja, maka seorang penyair memuji raja dengan segenap pujiannya. Nah itu madah. Ada risa itu mengungkapkan kesedihan ketika kehilangan anak, misalnya anaknya meninggal atau berpisah dengan keluarganya atau ditimpa musibah, maka ada syair yang mengungkapkan kesedihan. Itulah syair Arab, dan Al-Quran tidak ada semacam itu. Bukan memuji seseorang, bukan mengungkapkan kehilangan kesedihan, bukan menggambarkan keindahan alamnya. Dia bukan syair. Syair itu ada sifat-sifatnya tadi, syair Arab, dan itu tidak didapati. Lalu mereka berkata, fanaqulu syair. Kalau kita katakan penyihir berarti. Lah kenapa kok penyihir? Kan dia memisahkan orang dengan saudaranya. Kemudian si Al-Walid bin Mughirah juga mengatakan, ma huwa bisyair. Dia bukan seorang penyihir. Penyihir itu sama tadi kayak dukun, punya mantra-mantra, punya jampi-jampi, kemudian ada perantaranya, ada alatnya untuk dia jadikan sebagai sihir, dan ada efeknya. Ini enggak ada. Maka ibaratnya mentok usulan mereka, musyawarah mereka. Tapi kemudian dengan secara terpaksa Al-Walid Ibnul Mughirah ini mengatakan keputusan bahwa Nabi Muhammad SAW itu dikatakan tukang sihir. Kenapa dikatakan tukang sihir? Karena Al-Quran yang dibacakannya itu bisa mempengaruhi seseorang sehingga bisa sanggup untuk berpisah dengan ayah ibunya, sanggup berpisah dengan istrinya, sanggup berpisah dengan keluarganya, karena membela kebenaran Al-Quran. Nah, maka itulah turun surat Al-Muddathir dari ayat 11 sampai ayat yang ke-25 atau 26 ini tentang siapa? Al-Walid Ibnul Mughirah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Darni wa man khalaqtu wahida." Biarkan aku dengan orang yang aku dulu ciptakan oleh aku sendiri yang menciptakan. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Aku jadikan orang ini kaya raya, hartanya banyak. Dari Mekah sampai Taif itu ada hartanya dan kebunnya Al-Walid Ibnul Mughirah. Ketika satu musim haji, dia itu menjamu seluruh jamaah haji, enggak ada orang lain boleh ikut menjamu. Saking kayanya. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang menyertainya, membersamainya. Anaknya banyak sekali. Di antaranya Khalid bin Walid, ada Al-Walid, namanya sama dengan bapaknya, Al-Walid Ibnul Walid bin Mughirah. Sama-sama masuk Islam anak-anaknya ini. Wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Aku berikan keluasan hartanya seluas-luasnya. Thumma yatma'u an azid, kemudian dia ingin bertambah lagi kenikmatan hartanya ini. Kalla innahu kana li ayatina anida. Sekali-kali tidak, karena dia sangat ingkar, membangkang terhadap ayat-ayat kami. Saurhiku sauda, kelak di akhirat akan aku azab dia dengan azab yang sangat mendaki. Digambarkan dia mendaki kelak di lembahnya neraka jahanam, sudah diadab mendaki. Kita saja tidak diadab, untuk berjalan mendaki saja sudah kepayahan. Ini sudah diadab dengan perjalanan yang mendaki. Saurhiku sauda innahu fakkara wa qadar. Dia berpikir dan memutuskan. Faqutila kaifa qaddar.
maka celakalah. Bagaimana dia bisa memutuskan bahwa Nabi adalah seorang penyihir? Tsumma qutila kaifa qaddar. Kemudian celaka dia. Bagaimana dia berani memutuskan seperti itu? Tsumma nadhar. Kemudian dia berpikir lagi. Tsumma abasa wa basar. Kemudian dia bermuka masam dan cemberut. Tsumma adbara wastakbar. Kemudian dia berpaling dan menyombongkan diri. Faqala, nah inilah ucapannya. Faqala in hadza illa sihru yu'sar. Dia mengatakan Al-Qur'an ini adalah sihir yang diada-adakan. In hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an ini adalah ucapan manusia, karangan Nabi Muhammad SAW. Sauslihi sakor. Kelak dia akan masuk neraka sakor. Itulah siapa? Al-Walid ibnul Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Bapaknya tidak beriman, tapi anak-anaknya beriman. Nah, tadi sampai di wama sahibukum bimajnun, dan saudaramu yaitu Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang gila. Maka banyak ayat yang membela Nabi Muhammad SAW. Orang kafir itu terang-terangan mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 6, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Mereka mengatakan, wahai orang yang diturunkan peringatan, diturunkan Al-Qur'an kepadamu, sesungguhnya engkau orang gila. Jadi dituduh orang gila. Maka ayat ini membantah wa ma sahibukum bimajnun. Temanmu itu bukanlah orang gila. Wong dulu dia hidup bersama kalian sejak kecilnya, kalian lihat, bahkan sebelum menjadi nabi dan rasul dia sudah terkenal dengan sebutan Al-Amin, manusia yang terpercaya. Tapi begitu membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dituduh macam-macam. Dituduh gila, dituduh penyihir, dituduh dukun, dituduh tukang syair. Nah, itulah perkataan orang-orang kafir. Wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan sungguh beliau Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril bil ufuqil mubin, di ufuk yang nyata, yang terang. Berarti Nabi Muhammad SAW dalam seluruh hidupnya di dunia, dia melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya 2 kali. Yang pertama adalah ketika turunnya surat Al-Mudaththir tadi. Nabi Muhammad SAW ketika turun wahyu yang pertama, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dipeluk oleh malaikat Jibril dalam bentuk manusia. Tapi setelah beberapa lama tidak turun ayat-ayat Al-Qur'an lagi, Nabi Muhammad semakin takut, naik ke bukit. Bahkan saking takutnya kemudian diseru oleh malaikat Jibril, ditengok ke kanan tidak melihat apa-apa, ke kiri enggak ada, ke belakang enggak ada, ke depan enggak ada. Ternyata beliau nengok ke atas, malaikat Jibril sedang di ufuk, di atas langit, di antara langit dan bumi dengan 600 sayapnya. Lalu turunlah wahyu ya ayyuhal mudaththir. Itu kesempatan pertama Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya. Kalau menyerupai sesuatu seringkali, bahkan dalam hadis Islam, iman, ihsan, malaikat Jibril datang di majelis Nabi Muhammad SAW, bahkan dilihat oleh para sahabat, tapi dalam bentuk wujud manusia. Dan kemudian kesempatan yang lain yaitu ketika yang kedua kalinya, nah ini ketika Isra Mi'raj, digambarkan dalam surat An-Najm. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika dia terbenam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, temanmu tidak sesat, tidak juga keliru. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, itu adalah tidak lain hanya wahyu yang disampaikan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Allamahu syadidul quwa,
Yang mengajarinya, menyampaikan kepadanya adalah malaikat Jibril yang punya kekuatan yang sangat dahsyat. Du mirrotin fastawa. Yang dia punya kedudukan yang tinggi, kemudian dia menampakkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Wa huwa bil ufuqil a'la, ini yang pertama, dia di ufuk yang tinggi. Tsumma dana fatadalla, kemudian dia semakin dekat dan semakin mendekat Nabi Muhammad SAW. Fakana qaba qausaini au adna, jaraknya hanya 2 busur, bahkan lebih dekat lagi. Fa'auha ila abdihi ma'auha, maka dia mewahyukan kepada Nabi Muhammad, kepada hamba Allah, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril. Maka dabal fuadu ma ra'a, hatinya tidak mendustakan apa yang telah dia lihat. Afatumaruna ala ma yara, apakah engkau mendepat terhadap apa yang sudah dilihat, dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan Nabi Muhammad sudah melihatnya kedua kalinya, kesempatan yang lain. Inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha, yaitu ketika Isra Mi'raj. Indaha jannatul ma'wa, di sanalah dekat tempatnya surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa alal ghaibi bidhanin. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pelit untuk menyampaikan hal gaib yang telah diwahyukan kepadanya. Nabi Muhammad menyampaikan semuanya kepada umatnya secara gamblang, secara terang-terangan. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Bahkan dalam banyak ayat Nabi Muhammad SAW sangat sedih kalau ada orang itu tidak beriman setelah disampaikan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Karena begitu mudahnya difahami, begitu gampangnya diamalkan, begitu cocoknya untuk kemaslahatan manusia. Maka dalam surat Yusuf ayat 103 dan 4 disebutkan, wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, betapa banyaknya manusia yang tidak beriman walaupun kamu pengen semuanya masuk Islam dan beriman. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin in huwa illa dzikrul lil alamin, dan kamu tidak meminta bayaran. Nabi tidak pelit dalam menyampaikan risalahnya, tidak pelit untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, untuk mendakwahkannya. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin, kamu tidak meminta bayaran untuk mendakwahkan Al-Quran ini. In huwa illa dzikrul lil alamin, ini Al-Quran ini tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam semesta, bahkan bukan hanya manusia. Buktinya Nabi Muhammad SAW setelah kematian pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah radhiyallahu anha, maka Nabi Muhammad SAW seakan-akan sudah mentok orang-orang yang didakwahi di Mekah, karena sudah diancam mau dibunuh Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang beriman harus sembunyi-sembunyi untuk mengamalkan ibadah. Kalau tidak dianiaya, ditindas oleh orang kafir Quraisy. Maka Nabi Muhammad SAW pergi ke Taif, 100 km dari Mekah, hanya untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, mendakwahkan kepada penduduk Taif. Gak minta bayaran, didampingi, ditemani oleh budaknya atau mantan budaknya, yaitu Zaid bin Harithah, yang diangkat menjadi anaknya. Kemudian dibatalkan oleh Al-Quran. Ke Taif, yang dia terima bukan sambutan yang yang menggembirakan, tetapi malah orang-orang yang disuruh untuk
ngejek, mencaci maki Nabi Muhammad SAW dengan ejekan dan orang-orang ini melempari Nabi Muhammad SAW dengan batu sehingga beliau berdarah. Jauh-jauh ke Taif mendakwakan Islam, tidak minta bayaran, malah dilempari dengan batu sampai dia berdarah. Nah, sampai berdarah kaki Nabi Muhammad SAW. Tidak minta bayaran, tidak pelit, bahkan jauh-jauh gratis Nabi Muhammad SAW menyampaikan. Maka sepulangnya, maka ayatnya tadi zikrul lil alamin, peringatan kepada seluruh alam, karena bukan hanya manusia. Ternyata sepulangnya dari Taif mau pulang ke Mekah, Nabi Muhammad SAW dikisahkan sedang sholat subuh membaca ayat-ayat Al-Quran, maka yang mengerumuninya adalah makhluk dari jin, malah mereka yang beriman. Nah, disebutkan dalam surat Al-Ahqaf ayat 29, wa id sarafna ilaika nafarum minal jinni yastami'unal qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Dan ketika kami arahkan kepadamu sebagian dari makhluk jin, yastami'unal qur'ana, mereka mendengarkan. Nabi enggak tahu karena enggak melihat makhluk jin itu, hanya membaca ayat Al-Quran. Tapi ketika membacakan, ternyata makhluk dari jin ini bergerombol, berdesak-desakan mendengarkan Al-Quran. Yastami'unal qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu. Mereka sudah hadir di depan Nabi Muhammad SAW, dikatakan makhluk-makhluk jin itu, diamlah kalian. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mungdirin. Setelah selesai Nabi Muhammad bacaan Al-Quran, mereka pulang dengan memberi peringatan kepada kaumnya. Kembali memberi peringatan kepada kaum. Itulah Nabi Muhammad SAW menjadi pemberi peringatan tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada seluruh alam. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah, kita lanjutkan sampai tadi wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Nah, dan dia Nabi Muhammad SAW tidak pelit untuk menyampaikan hal-hal gaib yang diwahyukan kepadanya. Bahkan kepada siapa saja dia dakwahi. Tidak peduli apakah dia orang yang lemah, orang yang miskin, atau orang yang kaya. Bahkan ini akan kita bahas di pembahasan berikutnya, surat Abasa. Nabi Muhammad SAW itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara ingin orang-orang pembesar itu masuk Islam. Seperti tadi Al-Walid bin Mughirah, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf, orang-orang kaya. Karena ketika mereka masuk Islam, nanti diharapkan seluruh pengikutnya akan masuk Islam, membawa rombongannya. Tapi itulah Nabi Muhammad SAW ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, abasa wa tawalla, karena anjahul a'ma. Dia bermuka masam abasa dan berpaling karena datang orang buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Ini insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Saking pengennya Nabi Muhammad SAW mendakwahi semua makhluk, semua manusia. Bahkan diulang-ulang dakwah semua nabi itu di dalam surat Asy-Syu'ara itu sampai 5 kali, dari ayat 109 dan seterusnya. Ayatnya sama, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Ini perkataan semua nabi dan rasul. Dan aku tidak meminta kepada kalian balasan, bayaran, maka balasanku adalah dari Allah, Tuhan semesta alam. Nah,
Bahkan di surat Shad ayat 86 disebutkan qul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Aku tidak minta atau tidak pernah minta kepada kalian bayaran dalam dakwah ini dan aku tidak membebani kalian. Jadi Nabi Muhammad SAW mendakwahkan tidak pelit dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Ayat berikutnya adalah wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Al-Quran ini bukan perkataan setan yang terkutuk, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diturun kepada setan itu orang-orang yang banyak dosa, yang banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an ini la ya'tihil batilu mim baini yadayhi wa min khalfihi. Al-Qur'an ini tidak ada kebatilan yang dari depannya, dari belakangnya. Surat Fussilat ayat 42. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Al-Quran ini tidak membawa kebatilan di depan dan di belakangnya. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Tanzilum min hakimin hamid. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha terpuji. Nah, dan Al-Quran ini sudah sempurna sampai kepada kita dan terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang menjaganya. Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Tidak akan ada yang bisa merubahnya, menguranginya, menyembunyikannya, menutupinya. Maka dalam surat Al-An'am disebutkan, kalau tadi surat Al-Hijr ayat 9, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala, dan yang menjaganya. Surat Al-An'am ayat 115 disebutkan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Sudah sempurna kalimat dari Tuhanmu dengan benar dan adil. La mubaddila li kalimati. Tidak ada yang bisa merubah kalimat-kalimatnya. Wa huwas samiul alim. Dialah yang maha mendengar, maha mengetahui. Nah, maka orang beriman harusnya ketika mendengar Al-Quran hatinya menjadi lembut, menjadi lunak, menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihi zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya yang benar-benar orang beriman adalah orang-orang yang ketika disebut nama Allah hatinya bertambah takut, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka malah bertambah keimanan di dalam hati mereka, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal, sebenar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir Quraisy sebetulnya tahu bahwa Al-Quran ini mengandung kebenaran. Bahkan mereka sangat suka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran ini dibacakan. Di antara asbabun nuzul dari surat Ad-Duha dulu yang kita bahas, orang-orang kafir Quraisy bahkan sekelas Abu Jahal kalau malam itu ngintip ke rumahnya Nabi Muhammad SAW untuk mendengarkan Nabi Muhammad SAW membacakan ayat-ayat Al-Quran ketika qiyamul lail, sholat tahajud. Nabi membacakan ayat Al-Quran, dia ngintip, tidak ingin diketahui oleh temannya, tapi ternyata ada yang lain sama-sama dari tempat yang lain. Begitu selesai sholat tahajud mereka pulang, ketemu di jalan. Kamu dari mana? Jangan bilang siapa-siapa. Dan itu disebutkan di dalam surat At-Taubah di ayat 3 ayat terakhirnya. Ayat Taubah, surat At-Taubah itu 129, ini ayat 127-nya. Ketika orang-orang orang-orang kafir ini wa idza ma unzilat suratun nadara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin tsumma sarafu. Ketika diturunkan satu surah dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, mereka berpandangan sebagian ke sebagian yang lain. Ketika pulang dari mendengarkan
tahajudnya Nabi Muhammad SAW, kemudian berkata, hal yarakum min ahad, apakah ada orang yang melihat kamu? Takut ketahuan. Padahal di siang harinya mereka menentang, melawan, membangkang dengan dakwah Nabi Muhammad SAW, tapi malam harinya mereka mendengarkan ayat-ayat itu dan tahu itu benar. Tsumma sarafu, apakah ada yang melihat kamu? Seorang, enggak ada. Kemudian pulang, mereka pergi. Maka Allah Subhanahu wa taala sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. Allah palingkan hati mereka karena mereka orang-orang kaum yang tidak mau memahami Al-Qur'an. Maka kegiatan kita yang setiap pekan ini di musala ini adalah sarana untuk mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an. Kita itu banyak di dalam Al-Qur'an itu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Qur'an ini adalah kitab yang kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu sebagai keberkahan supaya kalian mentadaburinya. Ayatihi, ayat-ayatnya. Mengambil pelajaran waliyatadzakkara, untuk dijadikan kalian mengambil pelajaran, hikmah, mempelajarinya. Ulul albab, orang-orang yang punya pikiran. Bahkan ini diulang-ulang dalam surat Al-Qamar, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an ini untuk jadi peringatan. Maka siapa yang mau menjadikan dia peringatan sebagai pelajaran, mentadaburinya. Nah, inilah Al-Qur'an. Nah, maka fa'aina tadhabun, kamu mau kemana? Kamu mau pergi kemana? Setelah Al-Quran ini membawa kebenaran, tidak ada kebatilan di sana. Adanya adalah penjelasan yang lengkap tentang kehidupan dunia dan akhirat. Kamu mau kemana? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu menolaknya? Apakah kamu akan mengikutinya? Maka dalam surat Al-Balad disebutkan alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Bukan kami telah berikan dia dua mata dan lidah dan dua bibir, dan kami beri dia dua jalan. Silakan mau menempuh jalan ketaatan atau hidayah, jalan ketaatan atau kemaksiatan, keimanan atau kekufuran. Masing-masing punya resiko masing-masing. Kalau dalam surat Al-Kahfi disebutkan wa qulil haqqum mir rabbikum, katakanlah yang benar dari Tuhan, dari Al-Qur'an ini. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang mau silakan beriman, barang siapa yang mau silakan kafir, tapi tahu resikonya masing-masing. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami persiapkan bagi orang-orang yang zalim neraka yang melingkupi. Bagaimana kalau sudah masuk neraka? Wa iyastaghisu yughasu bima'in kal muhli yasfil wujuh. Kalau mereka minta air, kehausan di neraka, diberi air yang tidak hanya menghancurkan ususnya, bahkan mukanya saja gosong sebelum dia minum karena saking panasnya. Bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa. Seburuk-buruk minuman dan seburuk-buruk tempat tinggal yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat berikutnya fa aina tadhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Qur'an ini tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam. Tadi jin saja mau beriman, tidak hanya manusia. Liman syaa'a minkum ayyastaqim. Bagi siapa saja di antara kalian yang mau menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian bisa menghendaki jalan yang lurus itu kecuali kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kisah siapa? Pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, yaitu Abu Thalib. Ketika di akhir hayatnya
dia didampingi oleh Nabi Muhammad. Berarti sebetulnya dia didakwahi terus oleh Nabi Muhammad SAW sejak beliau menjadi Nabi dan Rasul. Bahkan Abu Thalib melindungi, membantu, membela Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika diseru oleh Nabi Muhammad di akhir hayatnya, ai ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah, wahai pamanku, katakanlah satu kalimat saja, ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku akan membelamu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kamu pasti masuk surga, saya yang akan membelamu. Tapi begitu dia mau mengucapkan, datang siapa? Abu Jahal dan teman-temannya. Dia mengatakan, ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu benci terhadap agama bapakmu yaitu Abdul Muthalib? Berulang-ulang Nabi mengajak untuk mengucapkan syahadat. Abu Jahal mengatakan, apakah kamu benci kepada agama bapakmu? Maka akhirnya dia meninggal tidak mengucapkan syahadat. Maka turunlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Nah, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Hidayah itu dicari. Maka penghalang hidayah dari kisah ini adalah, yang satu, pertamanya adalah teman-teman yang buruk ini sudah diajak untuk tobat, untuk mengucapkan syahadat, tapi teman buruk ini memprovokasi, menjauhkannya dari hidayah. Yang kedua adalah kecintaan kepada ajaran nenek moyang. Dengan dalih apapun, kalau ajaran nenek moyang itu bagus sesuai dengan syariat Islam, jelas kita menghargainya, bahkan kita melestarikannya. Sopan santun, tata krama, berbuat baik kepada kedua orang tua, jujur, itu adalah warisan nenek moyang yang bagus sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan akidah, jelas kita tidak boleh mengikutinya. Wallahu taala alam. Semoga kita mendapat hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita pelajari, semoga menjadi amalan bagi kita, dan lebih-lebih lagi kalau bisa kita mendakwahkannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.